Halo Smart Viewers, Halo, Smart welcome Viewers. to Sore-Sore Seru. Seru banget. Yes, nah sekarang udah ada teman kita di sini, ada Ujuar. Yes, halo apa Ujwa. kabar? Halo guys, alhamdulillah Wih, baik. mantap, Yeay. luar biasa. Akhirnya bisa ada Nah, di ini- sini ya. Halo Wow. Kak. Kitanya seneng akhirnya. Maksudnya kayaknya selama beberapa minggu belakangan tuh kita selalu Sore-Sore Seru tuh selalu ngobrol-ngobrol dengan seorang penulis. Nah, ini kayaknya betul. Tapi jujur, Ujuar, buat dari teman-teman di sini kan mungkin dari gue dan Fancy udah tahu, tapi Ujuar sendiri sebenarnya kalau di Instagram nama akun Ujuar apa? Jadi penulis muda kalau di Instagram. Jadi penulis muda. Jadi Nah, penulis muda. Iya. Udah kayak Zoom-nya Kak, udah kayak sama Iya. nama Zoom ya. nama Zoom-nya di sini menjadi penulis ya. Nah, Tapi beda. yang aku lumayan pengen ajak ngobrol itu adalah kalau dari sebelum-sebelumnya itu aku ada ngobrol sama penulis itu, mereka memang kadang suka mulai ada kalau kayak kayaknya bisa dijadiin duit nih itu setelah lulus SMA dan kuliah. Dari kalau Ujuar sendiri tuh mikir kayak memang serius jadi penulis tuh apakah dari SMA atau memang dari udah ke atas itu baru mulai pikir kayak bisa dijadiin pemasukan nih gitu. Oke. Jadi sebenarnya SMA itu kayak masih hobi biasa aja gitu. Kebetulan ada temen yang suka nulis dan akhirnya aku kayak wah termotivasi nih buat nulis cerpen ikutan karena ada temen sharing gitu. Awal-awal kayak ya hobi biasa gitu karena belum tahu kayak nulis itu ternyata bisa ngasilin uang loh gitu. Nah baru mulai tahu-tahu itu sekitar 2018, beberapa tahun kemudian 2018. gitu. Nah, aku baru kayak ternyata nulis itu bisa kita monetisasi gitu tulisan kita segala macam. Bahkan ada beberapa bidang juga, gak hanya nulis novel tapi juga nulis cerita atau jenis tulisan lainnya gitu. Iya benar-benar. Berarti untuk dari Ujuar sendiri mulai demennya itu di SMA ya? Tahun berapa tuh Ujuar? SMA tahun 2014. Itu kelas 2 SMA waktu itu. 2 SMA. Ya. Oh iya. Fen, kalau dari lu sendiri sebenarnya suka baca mulai Wattpad tuh dari kapan emang? Dari SMP, SMA, SD ya. Pokoknya zaman 2012-an gitu. Masih banyak 2012-an ya? fanfiction. Iya. Justru pengguna lama ya, Fancy. Iya, pengguna lama banget. Aku itu di Wattpad pengguna baru loh, 2016 baru bikin. Iya. Justru. Baru Tapi bikin. Nah sekarang itu baru bikin. baru bikin. Tapi itu tadi mulai nulisnya tuh berarti Ujuar nulis pertama kali di mana? Nggak di Buat Wattpad. disimpan aja atau enggak? Enggak. Justru pertama kali itu 2016 di Wattpad. Oh, 2016. Iya. Jadi tapi pertama kali nulis itu nggak langsung di Wattpad gitu kan. Aku nulis 2014 ya. Pertama-tama itu lebih sering ikutan event gitu. Kayak ada lomba cerpen ini ikutan gitu. Lomba ini ikutan. Jadi kayak mencoba untuk pembiasaannya dulu nih waktu itu. Kayak aku nulisin berbagai hal sederhana yang aku alami lewat cerpen itu. Nah baru terjun ke novel itu ya sekitar 2016 awal gitu. Baru mulai kayak kayaknya seru deh nulis yang panjang-panjang gitu loh. Kan kalau cerpen biasanya lebih pendek gitu kan. Iya. Gitu. Berarti kakak passion nulisnya nggak dari 2016 Wattpad dong? Udah jauh lebih lama? Iya, udah jauh lebih lama sebelum Wattpad gitu. Baru kenal Wattpadnya itu 2016 gitu. 2016. Oh. Passionnya berarti dari kapan Kak? Kayak gila nulis tuh asik juga ya. Oke, sebenarnya kalau kayak interest itu dari SD kayaknya ya. Oh SD juga. Oh dari SD? Jadi kayak misalkan ada guru bahasa Indonesia yang kayak ayo bikin cerita mengarang. Nah itu aku senang banget. Cuman waktu itu kan belum tahu ya. Kayak ada loh gitu penulis atau gimana. Nah waktu itu kalau ada tugas-tugas kayak semacam bikin cerpen, bikin puisi atau baca puisi, baca cerpen itu kayak aku seneng banget gitu. Nah dari SD itu udah ada interest gitu kayak apa ya, sangat-sangat tertarik dengan itu gitu. Baru SMA baru sadar bahwa ternyata nulis itu seru ya, apalagi ada temen nih yang juga suka nulis gitu. Jadi akhirnya ya udah gitu mulai belajar nulis gitu. Udah lama ternyata Kak. Emang SD tuh munculnya hawa-hawa suka baca kan? Iya benar. Tapi justru aku nulis itu nggak suka baca awalnya, nulisnya aja gitu baca. Justru kayak males gitu baca itu, ya ampun males banget. Iya, jadi kayak nulis itu ya udah pengalaman aku tulisin gitu. Tapi bacanya itu justru sebaliknya, jarang banget baca. Pas suka baca itu karena merasa bahwa kayaknya penting juga ya baca gitu. Aku kan nulis, jadi aku harus butuh insight tertentu gitu untuk tulisan aku baru gitu. Dari sana aku kayak bikin habit baca juga gitu. Awalnya yang ringan-ringan aja, sampai kemudian ya mulai mungkin buku 1-2 non fiksi dan lain-lain gitu.
Iya. Kak, aku pengen tahu Kak. Kakak bilang tadi nggak suka baca kan? Aku jadi kepo gitu loh. Kayak buku apa sih yang bikin Kak Ujwar ini jadi pingin baca gitu? Buku pertama yang Kak Ujwar baca? Buku pertama kali fiksi tentu saja. Karena kalau yang non fiksi itu buku apa tuh? Gitu. Dulu pertama kali ada novel, kalau nggak salah romance religi gitu, judulnya Kekasih Rembulan. Aku lupa nama penulisnya. Itu aku waktu SMA juga. Kemudian baru suka nulis ketika baca bukunya Dewi Lestari, Perahu Kertas. Tahu. Suka tuh gitu. Jadi kebetulan waktu itu kan latarnya di Bandung ya. Jadi agak dekat gitu sama aku. Relate ya. Iya. Relate banget. Hawa-hawanya gitu. Dapet gitu ya. Iya, jadi kayak suka nih kayaknya nulis gitu. Dari yang aku paham juga, soalnya kalau setahu aku ya biasanya orang yang jago nulis itu pasti suka baca. Orang yang kayak gitu nggak sih? Kalau dari Ujwar sendiri ngerasa kayak gitu nggak sih? Kebanyakan iya. Jadi emang kalau aku sendiri justru dibangunnya enggak gitu. Tapi makin kesini makin suka gitu. Pada akhirnya suka gitu karena suka nulis, suka explore juga jenis novel terbaru apa nih yang lagi seru misalkan. Jadinya suka gitu. Kayak gitu. Kalau dilihat dari Wattpad kakak banyak cerita-cerita romance gitu kan? Romance, iya. Berarti kakak itu hopeless romantic nggak Kak orangnya? Waduh. Kayak semendaban. Lu biasanya kayak ekspektasinya tinggi gitu kan? Justru aku pembuat romance gitu. Kalau untuk romance lebih ke pengalaman-pengalaman orang, lebih ke itu sih. Karena aku bacanya juga romance, jadi mungkin kayak ngaruhnya ke sana gitu. Kalau untuk masalah asmara segala macam itu bahkan kayaknya biasa aja gitu. Jadi lebih ke pengalaman baca aja, pengalaman lihat pengalaman orang gitu. Iya, I see. Kalau yang metafor gaya tuh referensinya dari mana nih Ujwar? Nah, kalau boleh tahu. Sebenarnya udah pasti aku kan baca-baca romance ala-ala komedi gitu, receh gitu kan. Nah, pada saat itu aku mikir kayak gimana kalau aku bikin tokoh yang ada masalah dengan keluarganya. Aku lebih suka romance tapi ada drama keluarganya gitu. Akhirnya aku mengangkat itu, terutama di sini mengenai kebebasan. Nah, si tokoh ini kan pengen bebas dari keluarganya yang terutama bapaknya yang dikekang gitu loh. Kayak gitu dikekang kayak pokoknya dijaga padahal dia udah gede gitu, udah bisa mandiri segala macam. Dari sana sih bermulanya sampai kemudian aku baca-baca novel serupa yang mungkin agak relate gitu dengan novel sejenis yang aku bikin. Gitu, lebih ke sana sih. Berarti kalau aku tangkap Kak inspirasinya lebih dari sekitar ya, environment eksternal lebih gitu. Relate enggak sih sama orang-orang yang zaman sekarang itu kan lebih ke sana gitu ngarahnya, pengen bebas lah, pengen ini, pengen itu gitu. Lebih ke sana. Benar-benar. Ya. Aku aja shock ya. Kenapa, Fen? Enggak shock waktu di prolog pertamanya bukunya Ujwar yang metafor gaya, papanya minta cilok ya nggak Kak? Iya. Dia kanan kayak seblak ya kayaknya. Seblak ya. Karena aku itu lebih seneng kayak latarnya di Bandung, aku memasukkan beberapa hal gitu kayak tempatnya, makanannya gitu. Aku selalu mencoba untuk itu sebenarnya. Betul, itu emang Kak Ujwar pengen ada khasnya itu kayak ada something yang relate ya dengan hal sekitar. Gitu. Jadi biar mereka bisa merasakan juga. Oh iya ya, Garut Bandung itu rata-rata makanannya gini gitu kayak gitu. Ya. Jadi Nathan mau tanya apa? Tak potong mulu, maaf. Santuy. Kalau aku nanya sekarang ya, kalau misalkan berarti penulis tuh sekarang apakah masih fokus dari yang Ujwar tahu ya gitu, mungkin di daerah, maksudnya mungkin gue nggak paham sih, mungkin karena banyak juga yang penerbit di Jakarta mungkin atau yang sama di daerah Bandung kan sekarang ya Ujwar ya. Iya. Penulis tuh sekarang pada fokus nulis ke digital atau masih pengen kayak punya kayak musisi gitu kan? Musisi kan ada yang jualnya di Spotify, dirilisnya di Spotify atau di YouTube, tapi mereka tuh masih punya ada idealis, kayaknya kurang afdol nih kalau gue nggak rilis CD gitu kan. Kalau musik gitu kan, tapi kalau penulis kan kayaknya mungkin masih ada gitu nggak sih dari yang Ujwar tahu, mungkin dari teman-teman penulis lain kayak nggak afdol nih kalau aku nggak terbitin buku gitu. Masih ada kayak gitu nggak sih? Yang aku lihat masih besar, ada perasaan semacam itu. Meskipun sekarang digital udah sangat-sangat melebar gitu ya.
banyak platform menulis yang kita bisa monetisasi tulisan kita tanpa harus terbit juga gitu. Tapi yang aku rasain, bahkan aku rasain sekarang, aku sampai sekarang masih ngejar kok pengen terbit cetak gitu, pengen ya masih berjuang juga ngirimin ke penerbit ini itu gitu, sama aja gitu. Tapi mungkin sekarang itu kesempatannya udah jauh lebih lebar gitu, udah jauh lebih besar karena udah banyak platform, kita bisa bebas banget gitu untuk tulisan itu mau online mau offline. Sekarang udah banyak penerbit baik indie, major segala macam itu udah banyak gitu. Kakak pernah kepikiran self publish nggak sih Kak? Kayak aku udah self publish kebetulan. Iya, jadi 3 novel aku sebelumnya, 3 buku aku itu self publish. Gitu. Jadi aku berawal dari indie lah ya, penerbit self publish gitu. Jadi kita nerbitin sendiri, biaya sendiri, jual sendiri. Itu di awal-awal aku kayak gitu. Karena dulu impiannya ya udah yang penting nerbitin aja buku gitu. Belum tahu strateginya, belum tahu apa-apa gitu. Mau nanya kalau mungkin Feci udah ngerti ya, cuma aku masih rada-rada masih bingung. Self publish itu berarti maksudnya kita terbitin sendiri tapi dalam skala yang besar atau terbatas gitu maksudnya sih? Iya. Tergantung modal berarti, karena self publish itu modal kita sendiri ya. Kita misalkan pengen skala besar nih, bisa kerjasama dengan toko buku, bisa kita atur lah kalau misalkan kita pinter ya dalam marketing misalkan, itu bisa banget gitu skala luas, secara luas. Tapi kalau rata-rata yang nerbitin self publishing itu masih skala kecil sih, karena mereka juga melihat kayak oke, sekarang itu pre-order aja lah gitu. Jadi dicetak berdasarkan yang ordernya gitu. Jadi nggak langsung dicetak banyak. Biasanya kayak gitu. Iya. Kak, aku tuh kepo banget dengan dunia self publish. Aku juga tertarik baca cerita, pingin juga jadi penulis. Kakak ceritain dong kayak gimana sih tantangannya, kesenangannya waktu kakak mau nyoba self publish. Tapi itu tahan dulu. Iya. Wow. Aduh guys, mau ada yang lewat soalnya. Semangat nanti kita ya. Ini soalnya kalau misalnya ngomongin penulis, apalagi fancy kan ini dia mau jadi penulis. Mohon maaf, kagak ada berhentinya. Tahan dulu guys ya. Ini kita harus break dulu sebentar. Nanti teman-teman yang penasaran kira-kira jawaban dari Ujor seperti apa, jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.